Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Setelah di video berbagi pengetahuan sebelumnya dibahas mengenai determinan sebuah matriks, di video ke-7 dari seri materi tentang matriks ini akan dibahas bagaimana cara menentukan adjoint dari sebuah matriks. Konsep dari adjoint matriks ini adalah merupakan transpos dari matriks kofaktor-kofaktornya. Apabila diketahui sebuah matriks A, maka matriks adjoint atau adjoint suatu matriks ditulis atau dinyatakan dengan adj.A, di mana merupakan transpos dari kofaktor-kofaktor matriks A. Jadi, untuk mengetahui adjoint dari sebuah matriks, berarti kita harus mencari kofaktor-kofaktornya dari matriks tersebut. Kemudian hasilnya kita transposkan. Nah, hasil dari transpos kofaktor-kofaktornya inilah yang dinamakan adjoint matriks. Adjoint ini akan kita gunakan nanti ketika kita menghitung nilai inverse sebuah matriks yang akan dibahas di video berikutnya. Tanda aksen ini notasi dari transpos. AIJ ini menunjukkan kofaktor, di mana rumus kofaktor ini adalah negatif 1 pangkat I ditambah J. I ini adalah baris keberapa dan J ini adalah menunjukkan kolom keberapa. Jadi kalau misalnya I-nya adalah 1, berarti baris ke-1, dan J-nya adalah 1, berarti kolom ke-1. Jadi I ditambah J sama dengan 1 ditambah 1, sama dengan 2. Sedangkan MIJ ini adalah matriks minor, seperti yang sudah dibahas pada saat menghitung nilai determinan pendekatan minor kofaktor, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Dalam kofaktor, elemen minor matriks dapat bernilai positif atau negatif. Jika I ditambah J hasilnya adalah bilangan genap, maka kofaktor bernilai positif. Dan jika I ditambah J menghasilkan bilangan ganjil, maka kofaktor bernilai negatif. Contoh, negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian negatif 1 pangkat 3 artinya negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Negatif dikali negatif adalah positif. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Jadi ketika negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Namun ketika negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, diketahui matriks A berordo 2 kali 2, 3, 5, 4, 8. Ditanyakan nilai dari matriks adjointnya. Maka ketika kita ingin mengetahui nilai adjoint dari matriks A, berarti kita harus mencari nilai kofaktor dari setiap elemen dari matriks A. Karena ada 4 elemen dari matriks A, maka akan terdapat 4 kofaktor dari matriks ini. Untuk kofaktor yang pertama, yaitu A11, kita tutup baris pertama dan kolom pertama, maka akan mendapatkan matriks minor 8. Kemudian kita cari nilai kofaktornya. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus kofaktor, yaitu negatif 1 pangkatkan dengan 1 ditambah 1, karena yang kita tutup adalah baris 1 dan kolom 1. Jadi negatif 1 pangkat 2, maka hasilnya adalah positif 1. Kemudian kita kalikan dengan determinan dari matriks minornya, yaitu 8, maka hasilnya adalah positif 8. Dan ini adalah merupakan kofaktor yang pertama atau kofaktor A11. Kemudian kofaktor kedua, yaitu A12. Kita tutup baris pertama dan kolom kedua, maka akan mendapatkan matriks minor 4. Sehingga kalau kita cari nilai kofaktornya, yaitu negatif 1, pangkatkan dengan 1 ditambah 2, karena yang kita tutup adalah baris 1 dan kolom kedua. Jadi negatif 1 pangkat 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan determinan dari matriks minornya, yaitu 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Dan ini adalah merupakan kofaktor yang kedua atau kofaktor A12. Selanjutnya kofaktor yang ketiga adalah kofaktor yang berada di baris pertama, kolom kedua, yaitu A21. Kita tutup baris kedua dan kolom ke-1, maka akan ketemu matriks minor 5. Maka nilai kofaktornya adalah negatif 1 pangkat 2 ditambah 1 atau pangkat 3, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan determinan dari matriks minornya, yaitu 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Dan ini adalah merupakan kofaktor yang ketiga. Kemudian kofaktor yang keempat atau yang terakhir adalah kofaktor baris kedua, kolom kedua atau A22. Kita tutup baris kedua dan kolom kedua,
maka akan terlihat matriks minornya yaitu 3. Kemudian kita cari nilai kofaktornya. Min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali determinan dari matriks minornya yaitu 3. Hasilnya adalah positif 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka kofaktor yang keempat atau A22 adalah 3. Sekarang kita susun matriks kofaktornya. 8, min 4, min 5, 3. Kemudian kita transposkan matriks kofaktornya. Hasilnya adalah 8, min 5, min 4, 3. Matriks transpos dari matriks kofaktor ini dinamakan matriks adjoint. Jadi ini adalah matriks adjointnya, yaitu 8, min 5, min 4, 3. Bagaimana dengan matriks yang berordo 3 kali 3? Berikut adalah contohnya. Tentukan nilai adjoint dari matriks A berikut yang berordo 3 kali 3. Maka ketika kita cari nilai adjoint dari matriks A itu, kita harus mencari nilai kofaktor dari setiap elemen. Karena ada 9 elemen di matriks ini, maka akan ada 9 kofaktor untuk matriks ini. Untuk kofaktor yang pertama atau A11, kita tutup baris pertama dan kolom pertama, maka akan mendapatkan matriks minor 5, 6, 1, 2. Sehingga kalau kita cari nilai kofaktornya, yaitu negatif 1, pangkatkan dengan 1 ditambah 1. Karena yang kita tutup adalah baris 1 dan kolom 1. Jadi negatif 1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah positif 1. Kemudian kita cari determinan dari matriks minornya, yaitu 5 kali 2 dikurangi 1 kali 6. Berarti determinannya adalah 10 dikurangi 6. Yaitu 4. Dan hasil dari perhitungan ini bertanda positif. Maka kofaktor yang pertama atau kofaktor A11 adalah positif 1 dikali 4 sama dengan 4. Kofaktor yang kedua adalah kofaktor yang berada di baris pertama kolom kedua, yaitu A12. Kita tutup baris pertama dan kolom kedua, maka akan ketemu matriks minor 4, 6, 7, 2. Karena dia berada di baris pertama kolom kedua, berarti I-nya 1, J-nya 2, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 adalah bilangan ganjil. Ketika negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita mencari determinan dari matriks minornya, yaitu 4 dikali 2 dikurangi 7 dikali 6. Berarti nilai determinannya adalah 8 dikurangi 42 sama dengan negatif 34. Kemudian kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah positif 34. Maka kofaktor kedua atau A12 adalah 34. Kofaktor yang ketiga adalah kofaktor yang berada di baris pertama kolom ketiga, yaitu A13. Kita tutup baris pertama dan kolom ketiga, maka akan ketemu matriks minor 4, 5, 7, 1. Karena dia berada di baris pertama kolom ketiga, berarti I-nya 1, J-nya 3. Berarti negatif 1 pangkat 4. 4 adalah bilangan genap, dan ketika negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kita mencari determinan dari matriks minornya, yaitu 4 kali 1 dikurangi 7 kali 5. Berarti nilai determinannya adalah 4 dikurangi 35 sama dengan negatif 31. Kemudian kalikan dengan 1, hasilnya adalah negatif 31. Maka kofaktor ketiga atau A13 adalah negatif 31. Kita perhatikan untuk tanda matematika ini. Jika penjumlahan dari baris dan kolom adalah bilangan genap, misalkan ini A13, maka tanda yang dihasilkan adalah positif. Sedangkan jika hasil penjumlahannya bilangan ganjil, misalkan A12, maka tanda yang dihasilkan adalah negatif. Kita lanjut ke kofaktor yang keempat, yaitu kofaktor A21. Kita tutup baris kedua dan kolom pertama. Matriks minornya adalah 2, 3, 1, 2. Karena penjumlahan baris dan kolomnya adalah ganjil, maka tanda yang dihasilkan adalah negatif. Kemudian kita cari determinan dari matriks minornya, yaitu 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 3, atau 4 dikurangi 3, yaitu 1. Kemudian kalikan dengan tanda bilangan negatif. Maka kofaktor yang keempat atau A21 bernilai negatif 1. Selanjutnya kofaktor kelima, yaitu A22 atau baris kedua kolom kedua. Tanda ini positif.
Kemudian determinan minor kofaktornya 1 kali 2 dikurangi 7 kali 3 sama dengan 2 dikurangi 21 sama dengan negatif 19. Kalikan dengan tanda positif, maka nilai kofaktor A22 adalah negatif 19. Kemudian kofaktor ke-6, baris 2 kolom 3 atau A23. 2 ditambah 3 hasilnya adalah bilangan ganjil, maka tanda bilangan yang dihasilkan adalah negatif. Matriks minornya 1, 2, 7, 1. Determinan dari matriks minornya adalah 1 dikali 1 dikurangi 7 kali 2 sama dengan 1 dikurangi 14 sama dengan negatif 13. Negatif dikali dengan negatif 13 adalah positif 13, maka nilai kofaktor ke-6 adalah positif 13. Dilanjut ke kofaktor ke-7, A31 atau baris ketiga kolom ke-1. Kemudian dilakukan perhitungan dan dihasilkan nilai kofaktornya adalah negatif 3. Kemudian kofaktor ke-8 yaitu A32 atau baris ketiga kolom kedua. Kofaktornya adalah 6. Dan yang terakhir yaitu kofaktor ke-9 atau A33 atau baris ketiga kolom ketiga. Kofaktornya adalah negatif 3. Setelah ketemu semua kofaktor ini, kemudian kumpulkan ke dalam sebuah matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktornya adalah 4, 34, negatif 31, negatif 1, negatif 19, 13, negatif 3, 6, negatif 3. Jadi ini adalah matriks kofaktornya. Nah, ketika kita transposkan matriks dari kofaktor ini, maka kita akan dapatkan matriks adjoin. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Maka kita akan dapatkan matriks adjoin. Jadi adjoin dari matriks A adalah yang ini. 4, negatif 1, negatif 3, 34, negatif 19, 6, negatif 31, 13, negatif 3. Demikianlah pembahasan mengenai bagaimana cara menentukan adjoin dari sebuah matriks. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu, ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.